Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA bersama Bu Fatma. Simak terus video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Anak-anak, Bu Fatma selalu mengingatkan kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 6M. M yang pertama, memakai masker ketika hendak keluar rumah. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. M yang keempat, mengurangi mobilitas. M yang kelima, menghindari keramaian. Dan M yang keenam, menghindari makan bersama. Ingat selalu ya anak-anak. Pembahasan pertama mengenai perkembangan tulang. Saat kita masih berada di kandungan ibu atau masih berupa janin, kita sudah memiliki tulang. Akan tetapi, tulang kita masih belum sekeras sekarang, atau yang kita sebut dengan tulang rawan. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Untuk prosesnya dapat kita lihat dalam slide ya. Dalam gambar di slide terdapat tulang rawan. Tulang rawan tersebut akan terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang, sehingga tulang mulai mengeras. Tulang mengeras di bagian tengahnya, kemudian akan menyebar ke seluruh permukaan tulang, sehingga tulang akan menjadi keras, seperti kita saat ini. Pembahasan selanjutnya mengenai sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Berdasarkan jumlah geraknya, sendi dibedakan menjadi 3. Untuk yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati ini merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Mengapa demikian? Karena pertemuan antara dua tulang atau lebih pada persendian ini tidak menghasilkan gerakan. Contohnya yaitu berada di tulang tengkorak. Seperti yang kita ketahui, tulang tengkorak kita ini terdiri atas bermacam-macam tulang. Akan tetapi, tulang-tulang tersebut tidak menghasilkan gerakan, sehingga kita sebut dengan sendi mati. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi kaku ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya, berada di ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang kita dapat digerakkan, akan tetapi gerakannya terbatas, sehingga disebut dengan sendi kaku atau amfiartrosis. Selanjutnya yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Sendi gerak ini atau diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Untuk pembahasan kali ini kita membahas 5 persendian. Yang pertama sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang terakhir sendi geser. Sendi gerak yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan pertemuan antara dua tulang, di mana tulang yang pertama berbentuk seperti bola dan tulang lainnya berupa rongga. Dapat kita lihat dalam animasi, sendi peluru dapat membentuk gerakan yang bebas dan memungkinkan tulang-tulang dapat bergerak ke segala arah. Dalam tubuh kita, sendi peluru terdapat di 2 bagian. Yang pertama yaitu bahu, yang kedua yaitu di bagian pinggul. Untuk yang akan kita tayangkan, contohnya yaitu di bahu. Dapat kita lihat pada slide bahwa di bahu kita terdapat sendi peluru, memungkinkan tulang lengan atas kita bergerak secara bebas. Pembahasan selanjutnya mengenai sendi pelana. Sendi pelana ini dapat menggerakkan tulang ke 2 arah, yaitu ke muka ke belakang serta ke samping. Contoh pada tubuh kita terdapat pada pangkal ibu jari, seperti pada animasi dalam slide.
Tulang ibu jari dapat digerakkan ke muka dan ke belakang, serta ke samping kanan dan ke samping kiri. Coba mari kita praktekkan bersama. Ibu jari kita dapat bergerak ke depan, ke belakang, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Ini contoh dari sendi pelana. Selanjutnya mengenai sendi geser. Dapat kita lihat pada animasi. Sendi geser terdiri atas dua tulang, di mana satu bagian tulang bergerak menggeser di atas permukaan tulang lain. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Untuk contohnya pada tubuh kita yaitu berada di ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang kita dapat bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itulah pembahasan mengenai sendi geser. Selanjutnya mengenai sendi engsel. Anak-anak, apakah kalian tahu mengenai engsel? Ya, seperti halnya engsel pada pintu, sendi engsel ini bergerak ke satu arah saja, yaitu ke arah depan atau ke arah belakang saja. Mari kita lihat pada animasi. Animasi tersebut menggambarkan sendi engsel bergerak ke depan. Dalam tubuh kita, sendi engsel ini terdapat di dua bagian. Yang pertama yaitu di siku, yang kedua di lutut. Perhatikan pada animasi selanjutnya. Animasi selanjutnya ini merupakan sendi engsel di bagian siku. Untuk yang di bagian atas adalah tulang lengan atas, sedangkan dua tulang di bawah merupakan tulang hasta dan tulang pengumpil. Sendi di antara tulang-tulang tersebut disebut dengan tulang engsel, bergerak ke satu arah saja. Ingat ya, sendi engsel bergerak ke satu arah saja. Selanjutnya mengenai sendi putar. Sendi putar ini merupakan sendi atau pertemuan antara dua tulang, di mana tulang satu sebagai poros atau patokan, tulang lainnya berputar mengelilingi poros tersebut. Seperti yang ditampilkan dalam animasi ya, terdapat dua tulang, di mana tulang yang pertama sebagai porosnya dan tulang yang kedua berputar mengelilingi poros itu. Untuk contoh sendi putar dalam tubuh kita, yaitu hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Berikut animasinya. Hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil adalah sendi putar. Dapat kita lihat, tulang hasta bergerak memutari tulang pengumpil. Nah, hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil tersebut dinamakan sendi putar. Apakah sudah jelas mengenai sendi putar? Setelah kita mempelajari mengenai rangka, selanjutnya kita akan belajar mengenai otot. Otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena sebenarnya yang menggerakkan tubuh kita bukanlah rangka, melainkan otot. Sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Dalam tubuh kita, otot terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah otot polos. Mari kita lihat gambar otot polos. Bentuk dari otot polos yaitu bergelendong dan memiliki ujung yang runcing. Kita lihat bersama dalam gambar. Bentuknya bergelendong dan memiliki ujung yang meruncing. Kemudian jumlah inti selnya. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah sel. Kerja dari otot polos tersebut tidak sadar. Apa artinya tidak sadar? Kita tidak dapat mengatur kinerja otot polos atau di bawah kesadaran kita, sehingga otot polos bekerja secara tidak sadar. Untuk gerakan dan ketahanannya, otot polos ini memiliki gerakan yang lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Contoh-contoh bagian yang terdapat otot polos yang pertama yaitu paru-paru, usus, lambung, dan sistem pencernaan. Itu terdapat otot polos. Apakah kalian paham mengenai otot polos? Selanjutnya mengenai otot lurik. Kita lihat
gambarnya bersama. Otot lurik memiliki bentuk yang panjang dan silindris. Bentuknya panjang seperti pipa ya. Kemudian jumlah inti selnya. Jumlah inti selnya terdapat banyak inti sel dan letaknya di tepi sel. Nah, yang bulat-bulat ini merupakan inti selnya dan terletak di tepi sel. Kerja dari otot lurik sendiri sadar, artinya dapat kita kendalikan. Misalnya kita dapat menggerakkan otot lurik atau menghentikan otot lurik sehingga gerakannya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Untuk contoh otot lurik dalam tubuh kita yaitu terdapat di alat gerak kita, yaitu berada di tangan dan di kaki. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa otot lurik itu merupakan otot yang berada di alat gerak kita, tangan dan kaki. Kerjanya secara sadar. Kemudian, otot jantung. Bentuk otot jantung hampir menyerupai dengan otot lurik, yaitu panjang, silindris, dan bercabang. Untuk inti selnya banyak dan terletak di tengah serabut. Untuk kerjanya secara tidak sadar sehingga kita tidak dapat mengatur kinerja dari otot jantung. Seperti namanya, otot jantung berada pada jantung. Untuk gerakannya, otot jantung ini bergerak secara teratur dan tidak mudah lelah. Selanjutnya kita membahas mengenai gangguan pada sistem gerak. Gangguan sistem gerak yang pertama yaitu rakitis. Penyebab dari rakitis ini sendiri yaitu kekurangan vitamin D, sehingga orang yang mengidap rakitis dapat menyebabkan tulangnya tumbuh membengkok. Contohnya seperti pada gambar. Untuk gambar di paling kiri merupakan tulang yang normal, sedangkan yang berada di tengah tulangnya membengkok ke arah luar sehingga berbentuk seperti huruf O. Untuk bagian gambar yang paling kanan, tulang-tulang membengkok ke dalam atau berbentuk seperti huruf X. Nah, ini disebut dengan rakitis. Gangguan sistem gerak yang kedua yaitu osteoporosis. Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa itu osteoporosis? Pasti kalian pernah dengar osteoporosis ya. Osteoporosis ini atau yang sering disebut dengan pengapuran, pengeroposan terjadi pada lansia. Osteoporosis ini disebabkan karena kekurangan kalsium sehingga penderitanya mengalami tulang yang mudah rapuh atau patah. Dapat kita lihat pada gambar. Di sebelah kiri terdapat tulang di mana tulang kompaknya masih begitu padat. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut mengalami kekurangan kalsium sehingga tulang kompaknya tidak lagi padat atau sekarang menjadi berongga. Nah, ini menyebabkan tulang menjadi mudah patah dan rapuh atau yang disebut dengan osteoporosis. Untuk gangguan sistem gerak yang ketiga yaitu artritis. Artritis ini merupakan sebuah penyakit atau gangguan sistem gerak di mana penderitanya mengalami pembengkokan pada tulang-tulangnya. Hal ini disebabkan karena tulang rawan sendi yang rusak sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat seseorang di mana tulang-tulang jarinya bengkok-bengkok. Nah, ini disebut dengan artritis. Merupakan salah satu gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak selanjutnya yaitu fraktura atau yang kita kenal dengan patah tulang. Patah tulang itu sendiri terjadi karena tulang mengalami benturan yang keras. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan patah tulang yaitu misalnya kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, berikut merupakan gambar-gambar contoh patah tulang. Nah, dapat kita lihat ini jenis-jenis fraktur atau patah tulang. Ada patah tulang miring, kominuta, spiral, dan majemuk.
dari gangguan sistem gerak fraktura atau patah tulang ini, Ibu berpesan kalian harus berhati-hati dalam segala aktivitas. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gangguan sistem gerak selanjutnya yaitu kifosis. Kifosis ini merupakan gangguan pada sistem gerak di mana penderitanya akan terlihat membungkuk. Hal ini terjadi karena tulang belakang yang bagian atas melengkung ke arah belakang secara berlebihan. Mari kita lihat pada gambar, terdapat seorang siswa yang duduk dengan membungkuk. Untuk tulang belakangnya yang bagian atas melengkung ke arah belakang, sehingga anak tersebut terlihat membungkuk atau yang kita sebut dengan kifosis. Pembahasan selanjutnya mengenai lordosis. Kebalikan dari kifosis, untuk lordosis ini terjadi karena melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggangnya atau tulang belakang bagian bawah, sehingga tulang belakang yang bagian bawah itu mengalami lengkungan ke arah depan. Untuk cirinya, pinggang terlihat lebih menonjol ke depan. Biasanya penderita lordosis ini terjadi pada perut-perut yang besar seperti orang yang buncit atau ibu hamil. Selanjutnya mengenai skoliosis. Skoliosis ini sendiri merupakan gangguan sistem gerak di mana tulang belakang si penderita akan melengkung ke arah samping. Dapat kita lihat pada gambar bahwa penderitanya duduk dengan cara melengkung ke samping. Nah, dari beberapa peristiwa ini dapat kita pelajari anak-anak bahwa kita harus duduk dan tidur dalam posisi yang baik. Jangan sampai kebiasaan duduk maupun tidur kita dapat menjadikan gangguan pada sistem gerak kita. Setelah kita mempelajari mengenai gangguan sistem gerak, selanjutnya kita mempelajari upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Untuk yang pertama, yaitu dengan meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makan. Apa saja makanan yang mengandung kalsium? Yaitu contohnya susu, kangkung, kedelai, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D ini sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Selanjutnya, yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Apa saja makanan yang mengandung vitamin D itu? Yang pertama, kedelai, kedua minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Selanjutnya, yang keempat yaitu memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang. Sehingga dalam sehari-hari kita harus setidaknya beraktivitas secara cukup. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Seperti tadi terdapat gangguan skoliosis, kifosis, dan lordosis itu karena pola hidup yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakangnya harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk, atau juga tidak terlalu istilahnya degek begitu. Kemudian saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah, itu semua merupakan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga sistem gerak pada tubuh kita. Anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai sistem gerak pada manusia, kita dapat mensyukuri berbagai hal. Misalnya, saat ini kita masih bisa berjalan, masih bisa berlari atau menggerakkan tangan kita untuk makan. Itu semua merupakan hal-hal yang kecil, tapi patut disyukuri. Karena apa?
Karena tanpa adanya karunia kecil dari Allah tersebut, kita tidak dapat beraktivitas seperti saat ini. Sehingga pesan dari Bu Fatma, jangan lupa bersyukur setiap hari. Sekian pembelajaran IPA di minggu ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Pesan dari Bu Fatma, jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Satu lagi, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Sekian dari Bu Fatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.